Pemirsa, pemerintah harus membayar utang jatuh tempo besarannya 800,33 triliun rupiah dan ini menjadi nilai yang terbesar sepanjang masa. Untuk bayar hutang. Kalau dalam bisnis, lu udah bangkrut itu. Si pembengkakan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto pada tahun ini hingga tahun 2029. Indonesia harus hati-hati karena ada potensi rasio utangnya membengkak. Total utang Indonesia per April 2025 dilaporkan mencapai 9.100 triliun rupiah. Jumlah ini naik 300 triliun dalam waktu kurang dari 4 bulan sejak akhir Januari. Rasio utang terhadap PDB atau ukuran ekonomi negara juga naik menjadi hampir 40% dari 39,5% di awal tahun. Semakin tinggi rasio ini, semakin tidak sehat angka utang sebuah negara karena sudah melebihi ukuran ekonominya. Dari total utang 9.100 triliun rupiah, mayoritas didominasi oleh obligasi atau surat berharga negara yang dijual kepada masyarakat dan sisanya adalah utang luar negeri. Dampaknya dengan utang sebesar ini, pemerintah harus membayar sekitar 552 triliun rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja negara, hanya untuk membayar bunganya saja. Jumlah tersebut setara dengan 16% dari porsi belanja negara, dan bahkan bisa membayar program makan siang gratis selama 1,5 tahun. Utang negara memang cenderung terus naik, namun dampak buruknya akan terasa jika peningkatannya terlalu cepat. Jumlah utang saat ini sudah berkontribusi melemahkan rupiah, membatasi fleksibilitas pemerintah dalam mengelola anggaran karena sebagian besar habis untuk membayar bunga utangnya, dan berpotensi menaikkan pajak jika utang tidak dikelola secara efisien. Namun, untuk memahami mengapa utang Indonesia bisa mencapai 9.100 triliun rupiah, mari kita telusuri sejarahnya. Mulai dari pertama kali Indonesia berutang setelah lepas dari penjajahan Belanda. Berdasarkan hasil konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949, Indonesia diwajibkan menanggung utang warisan pemerintahan kolonial Belanda. Jumlah utang ini jika disesuaikan dengan nilai rupiah saat ini mencapai 65 triliun rupiah. Utang ini disanggupi oleh Muhammad Hatta sebagai syarat untuk mendapatkan kedaulatan penuh sebagai negara yang baru merdeka. Namun, sayangnya pemerintahan era Soekarno terpaksa mencetak uang dalam jumlah besar untuk membiayai operasional negara. Langkah yang kemudian memicu hiperinflasi parah. Tradisi pewarisan utang ini pun terus berlanjut, dengan utang luar negeri sekitar 2,1 miliar dolar Amerika Serikat diwariskan kepada pemerintahan Soeharto. Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto secara masif mengandalkan pinjaman luar negeri sebagai pilar utama untuk membiayai pembangunan ekonomi dan investasi. Kebijakan ini berlangsung dari tahun 1967 hingga 1998. Utang asing ini digunakan untuk membangun infrastruktur strategis seperti pembangkit listrik, jalur kereta api, bandara, dan pelabuhan. Menjelang krisis moneter di akhir era ini, utang pemerintah mencapai 551,4 triliun pada tahun 1998 dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 57,7%. Krisis moneter Asia pada 1997 hingga 1998 memicu gejolak ekonomi yang mengubah struktur Indonesia secara fundamental. Nilai tukar rupiah anjlok drastis terhadap dolar Amerika Serikat. Lantas, untuk mengatasi krisis ini, pemerintahan B.J. Habibie mengambil utang baru, sebagian besar dari IMF. Semuanya untuk membiayai program restrukturisasi perbankan yang bermasalah. Langkah-langkah ini mencakup pembentukan Badan Penyiapan Perbankan Nasional (BPPN) dan kebijakan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Untuk mengatasi masalah likuiditas dan kredit macet, akibatnya utang pemerintah melonjak tajam mencapai 938,8 triliun dan mendorong rasio utang terhadap PDB hingga 85,4%. Angka ini jauh di batas aman maksimal 60% yang kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, menunjukkan betapa parahnya krisis saat itu. Pada era selanjutnya, di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid, utang pemerintah meningkat menjadi 1.271 triliun. Namun, rasio utang terhadap PDB mulai menunjukkan sedikit perbaikan, turun menjadi 77,2%. Pada era Megawati, pemerintah berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB menjadi 56,5%. Dengan total utang nominal 1.298 triliun, di periode ini, pemerintah juga mulai beralih dari pinjaman luar negeri ke instrumen pembiayaan domestik dengan aktif menerbitkan surat utang negara untuk menutupi pengeluaran negara yang lebih besar dari pendapatannya saat itu. Titik balik signifikan terjadi pada era kepemimpinan SBY. Pencapaian terbesarnya adalah pelunasan seluruh utang terhadap IMF. Pada Oktober 2006, pada era ini, meskipun nilai nominal utang pemerintah terus meningkat hingga mencapai 2.608 triliun, rasio utang terhadap PDB justru menurun drastis hingga 24%. Era Joko Widodo ditandai dengan perkembangan digital yang menuntut Indonesia khususnya Jakarta untuk mengikuti perkembangan global.
Oleh karena itu, lonjakan utang yang masif pun terjadi. Tercatat, utang pemerintah meningkat dari 2.600 triliun pada tahun 2014 menjadi 8.440 triliun pada tahun 2024. Sebuah lonjakan hampir 6.000 triliun dalam satu dekade. Peningkatan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah secara agresif menggunakan utang ini untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur strategis, termasuk pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Contoh terbesarnya adalah pembangunan IKN dan upaya pemulihan ekonomi saat pandemi COVID-19. Meskipun lonjakannya besar, rasio utang terhadap PDB Indonesia masih tergolong normal, berada di angka 38% dan bergerak menuju 40%. Di pidato yang baru-baru ini tayang di sidang paripurna, Bu Sri Mulyani bilang total perencanaan pembelajaran negara di tahun 2026 itu sekitar 3.700 triliun dan pendapatan negara sekitar 3.100 triliun. Dan lagi-lagi kena defisit sejumlah 600 triliun yang harus ditambal pakai hutang. Asumsinya dengan proyeksi ini ekonomi akan tumbuh 5,4%, tingkat pengangguran turun menjadi 4,4%, dan kemiskinan turun menjadi 6,5%. Perlu diingat, ini adalah asumsi yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah kedengarannya juga sudah transparan soal anggaran. Meski menuai banyak pertanyaan, beberapa anggaran seperti program makan siang gratis yang dinilai terlalu besar dan tidak optimal, serta kelanjutan IKN yang seakan tidak dibahas, cukup jadi sorotan. Nah, dengan total proyeksi pendapatan negara sebanyak 3.100 triliun, kalian gak boleh lupa kalau targetnya dapat dari pajak sebesar 75%. Dan sisanya baru murni dari penghasilan pemerintah kayak cukai dan profit BUMN. Di sini gue gak membahas solusi terkait utang negara, karena sebagai warga negara tugas kita sudah selesai dengan membayar pajak, dan selanjutnya biarkan itu menjadi urusan pemerintah. Yaudah, kalau gitu sekian video kali ini, nikmati kesunyian.